Kembali lagi pengalaman sih, kalau ini ya biasa kayak kita ini biasa ada pasar, ada tempat transaksi biasa. Cuma kalau kita melihat dia tidak akan menyapa, kita pun tidak akan menyapa. Cuma kita harus hati-hati karena di Wong Samar itu ada yang jelek, ada niat yang jelek, ada juga yang memang ini. Tapi kebanyakan sih dia tidak akan mengganggu sepanjang kita tidak mengganggu Wong Samar tersebut. Niki kalau Wong Samar dan jenisnya, dia secara pribadi Wong Samar itu kan dari kata Wong itu kan manusia, Samar itu kan samar-samar, jadi manusia yang samar-samar, yang memang pada intinya itu kan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Yang Pramakawi untuk ini. Tapi itu kan ininya ada di bawah kita sebagai manusia. Jadi Wong Samar itu tidak kelihatan tapi dia ada, itulah ciptaan Tuhan. Dan Wong Samar itu banyaklah jenisnya. Ada yang sering menjemput Ratu Niang, Niang Lingsir, banyaklah jenisnya. Wong Samar tersebut ada yang dibilang kayak ada Wewe Gombel dan yang lainnya. Nah, kalau Wong Samar ini menurut pengalaman tiang, dia itu temu nike sama Randi di ininya hidungnya niki rata nih kan, sing ada nak jelek pokoknya bagus dan seringnya dia tuh kumpul, ada seperti perkampungannya dia sering dia itu di tukan-tukan, terus di gunung. Ya kalau daerah Tiang Riki sih banyak di yang namanya di Pura Biasaun. Ike sih menurut Tiang Suta itu. Kalau roh halus itu kan mungkin orang yang sudah meninggal, yang belum sampai ke tempat menuju ke suniolokonya. Nah, itulah rohnya itu kan mungkin saudara-saudara lahirnya dia. Itu yang membedakan dengan Wong Samar itu kan seperti tadi Tiang bilang kan, itu kan diciptakan oleh kuasanya Tuhan. Kalau dari saya tambahkan dari cerita-cerita kan, dari Guru Pikulundang yang di Jenderal sampai di Kenten, tapi ada di Pulaki kan, anaknya beliau jadilah ada yang mungkin dicerita kalau nggak salah sih ada kutukan, jadi satu daerah kampung itu disamarkan. Jadi banyak seperti kayak di Pulaki kan, di sana kan kita kalau mohon ke sana pasti minta mohon masalah kebahagiaan, rezeki, itu sih Kenten ya. Nah, Niki kembali lagi pengalaman sih, kalau ini ya biasa kayak kita ini biasa ada pasar, ada tempat transaksi biasa. Cuma kalau kita melihat dia tidak akan menyapa, kita pun tidak akan menyapa. Cuma kita harus hati-hati karena di Wong Samar itu ada yang jelek, ada niat yang jelek, ada juga yang memang ini. Tapi kebanyakan sih dia tidak akan mengganggu sepanjang kita tidak mengganggu Wong Samar tersebut. Kalau Tiang pengalaman ngobrol dan itu juga dialami oleh anak Tiang yang nomor 2, Tiang sampai ngaturkan ini supaya dia tidak diajak. Artinya ya kita ngobrol kayak biasa. Jadi kalau dilihat oleh orang sepintas ya kita dikatakan kayak orang
orang ya setengah gila lah. Karena yang kita ajak tuh orang nggak akan melihat. Ya kita lawang itu apa kita bisa melihat itu dan kita ngobrol. Nah ngobrolnya ya kadang ngobrol apa, kadang dia bisa memperlihatkan dulu kayak pengalaman dia sih, dia memperlihatkan dulu dirinya bisa apa namanya, bisa kayak orang tua yang memberikan nasihat terhadap diri Tiang, dan itu pengalaman Tiang terjadi pada saat almarhum Tiang hampir itu membunuh diri nih ke. Disitulah Tiang aja sudah lihat oh ternyata ada, oh ternyata ini loh. Dia saya diberikan sebuah nasihat oleh beliau itu. Dan ya kita harus berteman karena ada ruang sekat yang membatasi antara dunianya mereka dengan dunia kita. Dan itu sudah sudah hukum alam, memang nggak bisa nggak sembarangan bisa memasuki area itu. Kalau Tiang sih lihat dengar ya sih, tapi kalau Tiang ngalami belum pernah disembunyikan oleh manusia. Tapi kalau menyembunyikan barang sering Tiang lihat. Kemarin kejadian di rumah Tiang sendiri mungkin ada Tiang kurang ngaci ya. Itu kalung ibu Tiang itu disembunyikan, baru setelah disembunyikan itu barulah entarnya ada kekurangan Tiang harus Tiang ngatur aci, yaitu ketemunya di bantal anak saya. Kalau barang saya ngalami, tapi kalau orang disembunyikan oleh wong samar Tiang belum pernah lihat dan belum pernah mengalami ada nanyakan hal itu belum ya. Tapi kalau barang ya ini. Dan kalau beliau menampakkan ya itu pasti. Ya kita ngaturkan aci-acinya apakah permen. Biasanya kan wong samar anak kecil nih kan. Wong samar anak kecil ya kita kasih dia permen. Ya sih nggak ada mantra khusus begini, kita aturkan kalau memang ini diambil mohon dikembalikan. Kadang kalau Tiang itu Tiang pakai pedulum seperti niki di gambar baju Tiang nih, pedulum niki Tiang mengikat. Nah itu jalan salah ketemu. Itu sih Tiang sering kalau ada barang hilang. Itu dia. Mantranya khusus atau? Tidak, itu kan kembali ke diri kita, niatan kita. Kalau menurutnya sih tidak ada mantra khusus harus ini enggak. Kita cuma kalau mau memanggil, kita panggil, kita hadirkan. Ini kan kembali menyangkut pada keyakinan dan kepercayaan. Kalau kita tidak percaya, kita tidak yakin ya tidak akan terjadi. Manfaatnya sih menurut Tiang tuh banyak. Jadi kita bisa ya ngobrol dan kita bisa menanyakan dan pasti kita akan diberikan sesuatu dalam artian jalannya. Nah Tiang ambil contoh baru semalam kejadian Tiang di daerah Tiang Riki, daerah Muding, ada ya pasien Tiang. Rumahnya dia itu kan kosong. Nah, kemarin malam kita ke sana, ternyata di sana sudah banyak lah karena kosong ya sampai kita bicaralah baik-baik, artinya diberikan jalan untuk bagaimana kelanjutan dia di rumah tersebut. Dan memang saat itu si tuan rumahnya pun agak nggak percaya. Nah Tiang coba buka istrinya dan istrinya betul-betul bisa merasakan kehadiran wong samar tersebut. Itu loh kemarin yang realnya Tiang buktikan dan manfaatnya sangat banyak sekali.
tergantung dari cara kita berbicara dengan wong samar itu. Kalau resikonya sih buat yang mudah-mudahan sih jangan ada. Saya nggak ada resiko apapun, nggak ada. Karena tidak ada sebuah perjanjian. Nah di sini kan kadang ada tergantung dari niatan kita mau manfaatkan apa itu wong samar. Nah di situ pasti ada sebuah perjanjian. Nah resikonya kalau kita meminta kepada wong samar untuk misalnya dalam tanda kutip hal yang jelek, pasti ada sebuah resiko. Bisa keluarganya diambil, terus bisa keturunannya dia ada yang cacat atau lain sebagainya. Tapi kalau diniatkan bahwa kita tidak akan mempergunakan dia untuk yang aneh-aneh, saya rasa sih tidak akan terjadi apa-apa. Malah lebih enjoy kitanya, lebih enak gitu loh. Sulit, sangat sulit itu karena sudah ada perjanjian yang minimal ya dia sendiri yang akan menanggung resiko itu. Ya paling ujungnya kehancuran yang dia akan dapatkan. Karena mereka bisa kita perintahkan atas memang keinginan mereka dan keinginan kita. Kita tidak berjanji harus begininya, nyanan kene-kene, enggak. Dia akan mengetahui seseorang itu punya kelebihan, bisa melihat dia pasti mengetahui itu, dan dia dengan sendirinya akan hadir, akan datang itu. Kita ambil contoh, ada saudara tiang atau teman tiang yang memang dia betul-betul asli, dia memang ada, dia ngajak samarnya kemanapun dia ngomong sendiri, naik motor ya ngomong sendiri, memang ada yang diajak sama dia itu loh. Tapi karena memang itu keinginan dari wong samar tersebut, karena orang ini ternyata punya kelebihan. Biasanya kan larinya wong samar itu sebenarnya kepada orang yang melik. Memang sih semua orang melik, tapi kan ada kelebihan khusus. Nah di sanalah dia sering